Kalau di sini saya akan menjelaskan terkait appraisal pada UDU. Pertama, sebelum memulai, perlu dipastikan bahwa modul survei dan juga modul Extra Open HLMS Employee Appraisal sudah terinstall dengan benar di UDU. Seperti dua hal di sini. Lalu kita masuk ke tahapan outgoing mail server. Pengguna sebagai administrator dapat melakukan konfigurasi terhadap outgoing mail server atau OMS melalui link video berikut. Lalu untuk mengetes apakah sudah terkoneksi, pengguna dapat menekan tombol test connection dan sebuah modal akan menunjukkan jika koneksi sudah berhasil. Jadi ini bentuk modalnya bisa dilihat. Di sini connection test sudah successful setelah menekan test connection. Selanjutnya adalah konfigurasi akun pengguna. Selanjutnya, agar email tersebut dapat dikirim oleh manajer dari divisi pembagian saya, yaitu purchasing, saya akan mengubah email dari pengguna dengan peran purchasing koordinator menjadi email yang dimasukkan dalam OMS. Di sini ada pengguna bernama Petra. Di sini saya mengganti email address-nya menjadi email yang sudah saya masukkan di OMS sebelumnya. Ini. Lalu masih dengan pengguna administrator, pengguna dengan peran manager HR perlu dilakukan konfigurasi terkait permission yang dimiliki oleh pengguna menjadi seperti berikut. Di sini yang saya ubah itu untuk surveys menjadi administrator, administration menjadi settings, dan juga appraisal menjadi manager. Lalu lanjut lagi, pengguna juga perlu melakukan konfigurasi terhadap beberapa pengguna lainnya yang akan terlibat dalam proses appraisal ini. Yang pertama adalah Petra, yaitu purchasing koordinator. Di sini saya mengubah survei menjadi user, administration menjadi settings, dan juga appraisal menjadi manager. Lalu saya juga mengubah pooling, yaitu user saya sebagai inventory control manager. Di sini saya menggunakan uh, survey user, administration settings, dan juga appraisal manager. Lalu kita masuk ke bagian appraisal form. Untuk membuat penilaian atas kinerja karyawan yang akan dibuat appraisalnya, pengguna sebagai manajer HR perlu membuat survei terkait appraisal form untuk karyawan tersebut. Di sini saya telah membuat appraisal form baru dengan detail yang dapat dilihat di sini. Lalu ini detail selanjutnya. Lalu pengguna juga perlu mengisikan pertanyaan-pertanyaan sesuai terkait dengan appraisal dari karyawan. Ini adalah pertanyaan saya. Uh, Secara total terdapat 4 yang dibagi menjadi manajemen dan juga technical. Selanjutnya adalah membuat appraisal. Setelah membuat appraisal form dengan benar, pengguna juga perlu membuat appraisal baru dengan menerapkan 360 feedback. Di sini, form appraisal akan dikirimkan ke seluruh karyawan yang bekerja dengan karyawan, yaitu manajer, karyawan itu sendiri, dan kolega dari karyawan. Jika seluruh input sudah terisi dengan benar, maka pengguna bisa mengirimkan email yang berisikan email menuju survei dengan menekan tombol Start Appraisal dan Send Form. Di sini pengguna bisa tinggal menekan tombol Start Appraisal and Send Forms, di mana email akan dikirimkan ke manajer tersebut. Lalu berikut adalah tampilan email yang dikirim menggunakan OMS dengan email sang manajer. Di sini email dari sang OMS yang dikirim kepada manajer yaitu Dirga, yaitu presiden direktur kalau tidak salah. Dan di sini ada link menuju survei tersebut. Jika tautan tersebut dibuka, maka pengguna sebagai presiden direktur dapat mengisi form appraisal tersebut. Di sini pengguna hanya tinggal menekan tombol Start Survey. Lalu selanjutnya, pengguna diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jujur sesuai dengan kemampuan dan kinerja karyawan. Sini muncul pertanyaan-pertanyaan yang totalnya berjumlah 4 yang sudah saya isi sebelumnya. Lalu berikut menunjukkan tampilan jika seluruh pertanyaan sudah terjawab dengan benar. Lalu, sebagai kolega dari karyawan yang melakukan appraisal, maka pengguna sebagai purchasing koordinator perlu menuju appraisal karyawan dan menekan tombol test untuk turut berpartisipasi dalam mengisi survei terkait appraisal karyawan. Sini pengguna bisa langsung menekan tombol tes di sini dan nanti akan kembali ke halaman seperti ini di mana pengguna bisa mengisi start survei dan mengisi jawaban sesuai dengan eh, kemampuan dan juga kinerja karyawan. Lalu, karena PT kita menerapkan 360 degree feedback, maka karyawan yang dilakukan appraisal juga mengisi survei tersebut dengan menekan tombol tes. Di sini tahapannya sama seperti sebelumnya ya.
Lalu, jika seluruh proses pengisian survei sudah selesai atau sudah melewati tenggat waktu, maka pengguna sebagai manajer HR dapat menyelesaikan proses appraisal dengan menekan tombol done yang akan mengubah status dari appraisal menjadi done. Sini status sudah berubah menjadi done. Lalu berikut merupakan hasil jawaban dari seluruh survei yang tersebar terkait dengan appraisal karyawan. Terlihat seluruh individu yang terlibat dalam 360 degree feedback sudah mengisi survei tersebut. Ini dapat dilihat semuanya sudah completed. Lalu konfigurasi akun pengguna. Untuk mengembalikan seperti keadaan semula di mana pengguna dengan peran purchasing koordinator, maka pengguna sebagai administrator perlu mengubah email dari pengguna tersebut menjadi semula. Jadi email yang sebelumnya yaitu email yang dimasukkan ke dalam OMS, di sini saya kembalikan ke email semula yaitu petra@gmail.com. Lalu bagian terakhir adalah import master data. Untuk mengotomasi proses pengisian survei yang jumlahnya begitu banyak, pengguna dapat memanfaatkan fitur import master data untuk mengisi data di Udo. Tahapannya seperti import master data pada umumnya, dan pengguna dapat menekan tes terlebih dahulu sebelum melakukan import. Jadi saya sudah menekan tes dan semua hasil sudah valid, dan ketika sudah valid, saya tinggal menekan tombol import. Lalu berikut merupakan daftar survei jika seluruh data sudah berhasil diimport. Lalu untuk konklusi, terdapat beberapa aspek appraisal selain manajemen dan juga teknikal. Di antaranya adalah yang pertama adalah komunikasi. Di sini keterampilan ini meliputi kemampuan untuk menyampaikan ide atau informasi dengan jelas dan efektif, serta kemampuan untuk mendengarkan dan memberikan tanggapan yang tepat. Selanjutnya adalah kualitas kerja. Di sini termasuk kemampuan untuk memproduksi pekerjaan yang sesuai standar atau bahkan melebihi ekspektasi. Lalu berikutnya, berdasarkan tabel kombinasi peran pengguna dalam modul appraisal dan survei yang ada dalam soal, berikut adalah penjelasan dari masing-masing kombinasi. Yang pertama adalah appraisal dengan employee, survei dengan user. Di sini pengguna tidak dapat melihat formulir appraisal yang bukan dibuat untuk dirinya di menu appraisal, tapi pengguna tetap dapat mengisi survei, namun tidak dapat memiliki akses untuk mengkonfigurasikan survei tersebut. Selanjutnya dengan pengguna dengan appraisal employee dan survei administrator. Di sini pengguna tidak dapat melihat formulir appraisal yang tidak diperuntukkan baginya, namun memiliki kemampuan untuk membuat survei. Selain dapat mengisi survei, pengguna juga dapat mengedit dan mengonfigurasikan survei. Lalu untuk permission appraisal dengan role manager dan survei dengan user, di sini pengguna dapat melihat semua appraisal yang sedang berlangsung, dan pengguna juga masih bisa mengisi survei, namun tidak dapat mengonfigurasikan survei tersebut. Terakhir adalah appraisal dengan manager dan survei dengan administrator. Di sini pengguna memiliki akses untuk melihat semua appraisal yang aktif dan dapat mengisi survei. Pengguna juga dapat memiliki kemampuan untuk mengedit dan mengkonfigurasikan survei. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih.